Baik, kita lanjutkan lagi review buku sambil saya tanda tangan ini. Ini buku kalau di bulan Ramadan kan biasanya kita lihat ada tausiah-tausiah, ya, kultum, ceramah, sering banget. Saya sengaja susun buku ini, ada kurang lebih 40 materi. Ramadan kan 30 hari maksimal kan, materinya banyak banget nih. Bisa dipilih oleh para dai atau yang biasanya kultum, kan kadang bukan dai juga ya, cuma takmir masjid, atau yang biasanya ya ditugasin harus naik mimbar ya. Nah, ini bisa banyak membantu nih, bahkan ada materinya panjang-panjang sehingga tidak hanya satu pertemuan saja itu untuk dibaca ya. Buku ini bagus sekali, Mutiara Nasihat Ramadan, 40 materi nasihat Ramadan. Ini dimiliki bagus banget nih, apalagi untuk yang membutuhkannya untuk keliling-keliling kampung, keliling ke masjid-masjid, biasa ngisi taraweh, biasa ngisi kumpul subuh, bagus nih. Nah, sekarang kita beralih ke buku-buku kecil nih. Ada buku yang bagus, Meninggalkan Sholat. Ini bahayanya lebih parah daripada selingkuh dan mabuk. Karena kita tahu ya, masyarakat Indonesia itu mayoritas muslim, tapi yang memperhatikan sholat itu hanya berapa persen. Ya buktinya lihat aja di sekeliling kita, yang sadar sholat itu berapa orang. Ya Jumatan ya rame, tarawih ya awal-awal ya rame, tapi kalau kita lihat secara utuh, kita lihat secara utuh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, nggak dipercaya deh ya, mereka masih kurang perhatian dalam masalah sholat. Ini juga buku bagus, Amalan Pembuka Pintu Rezeki, bagus untuk Anda yang punya masalah di keuangan. Nah, di sini amalan-amalan yang kami sebutkan ini mudah-mudahan bisa membantu. Ini nasihat-nasihat para ulama, ada dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya memperbanyak istighfar, ya, memperbaiki diri, taubat. Tapi modal paling penting sebenarnya takwa dan istiqomah. Itu modal paling penting itu. Terus ini lagi nih, buku Dia Tak Lagi Setia. Dia Tak Lagi Setia. Ini sebenarnya pembahasan surat An-Nur. Kami sajikan dalam buku seperti ini, ada ayat-ayat, terus disajikan tafsirannya di situ. Tapi di sini kan memang ada pembahasan tuduhan zina, kemudian ada permasalahan perselingkuhan juga dan hukumannya itu bagaimana, sampai menuduh orang selingkuh juga tanpa bukti juga di sini dibahas. Bahkan ini kasusnya pernah terjadi di masa Nabi SAW ketika istri beliau itu dituduh berzina. Itu banyak sangat kejam. Terus kita lihat lagi di sini ada ya 50 catatan tentang doa. Saya punya buku 50 doa mengatasi problem hidup. Ya. Buku yang ini buku teorinya. Jadi kita tahu bagaimana cara berdoa yang benar, mengangkat tangan itu seperti apa, terus kita berdoa waktu mustajab itu kapan, tempat-tempat mustajabnya itu kapan, adab-adab dalam berdoa itu bagaimana. Nah, ini dijelaskan dalam buku ini nih. Harus dimiliki nih bagi yang punya masalah, punya problem, agar cepat Allah itu berikan jalan keluar. Coba renungkan buku ini baik-baik, barengan dengan buku saya 50 doa mengatasi problem hidup. Terus kita lihat lagi nih buku, ini buku akidah nih, Muslim Tetapi Musyrik. Buku ini adalah penjelasan dari kitab Al-Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kami sajikan dengan menjelaskan matan dari guru kami Syekh Shalih Al Fauzan,
Kemudian ada lagi di bagian akhir faedah-faedah tambahan. Bagus sekali kalau mau belajar lebih lanjut ya, supaya menguatkan akidah kita, karena di tengah-tengah masyarakat kita apalagi nih ya belum pada paham tentang kesyirikan ya. Ini coba dipelajari lebih jauh. Terus amalan awal Dzulhijjah hingga hari tasyrik, ini buku kecil, amalannya lengkap di sini. Kalau sudah awal Dzulhijjah biasanya orang cari buku ini, karena buku ini insya Allah sangat membantu sekali bagi yang ingin awal Dzulhijjahnya itu berkah ya, karena di dalamnya itu ada amalan puasa sunnah ya. Walaupun ini buku saku ya, tapi insya Allah manfaat banget. Oke. My bucket list berhaji. Siapa yang ingin segera berhaji dan ingin berhaji di usia muda, atau ketika sudah punya tekad mau berhaji terus ingin tahu kiat-kiatnya, coba deh baca di buku ini. Buku ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa membantu. Di samping juga dijelaskan tentang secara umum ya, kita itu bisa tahu amalan-amalan haji yang pokok-pokoknya ya, bagaimana kita itu bisa tahu rukun hajinya, wajib hajinya, dan seterusnya. Ini buku 50 doa, saingan dari buku kami yang satu, 50 doa mengatasi problem hidup. Ini 50 doa penolong saat sulit. Sebenarnya doa ini hampir sama, tapi ini lebih dalam. Ada beberapa doa baru. Ada juga di sini ada Ismullahil A'zam, ada 4 bacaan di situ. Ini bagus sekali dibeli. Ini terbaru kami, dan ini lebih mudah didapati juga, tidak hanya di penerbit Rumaiso ya, tapi bisa dapat toko-toko yang lainnya karena sudah kerjasama dengan penerbit Brilian. Demikian ini. Sayang, ini lebih praktis karena lebih ringan, terus lebih enak dibaca. Kertasnya itu bukan putih ya, dan banyak diincar di buku ini. Ayo segera pesan ya. Kemudian satu lagi, buku, kalau saya bilang yang saya senang bahas buku ini, Bersabar Ketika Disakiti. Buku ini dalam sekali, kecil, tapi ini penjelasan dari seorang ulama, bukan penjelasan kami. Kami cuma memberikan beberapa catatan saja untuk melengkapi dalil-dalilnya atau melengkapi penjelasan, karena ada penjelasan juga dari Syekh Abdul Razak ya. Masya Allah, buku ini dalam banget. Saya bahas berulang kali, selalu saja ngena di hati. Saya sendiri dapat manfaat, kemudian orang-orang yang mengikuti kajian ini juga dapat manfaat karena tahu dari isinya tuh luar biasa. Ya, pembahas dari Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Qaidatun fi Sabr, kaidah-kaidah tentang sabar ketika disakiti oleh orang lain. Bagus untuk pelajari buku tersebut. Terus buku ini Pesugihan. Nih, sini yang mau tahu tentang pesugihan-pesugihan yang sesat-sesat itu ada di sini. Terus saya luruskan dan kasih solusi nih, cara yang benar untuk cepat sugih, cepat kaya itu ada. Tempuh jalan yang benar dong, jangan tempuh jalan-jalan yang kesyirikan, jangan tempuh ritual-ritual yang bermasalah, karena beberapa ritual itu kadang nggak logis gitu ya. Ada yang ngalap berkahnya dengan hewan, ada yang ngalap berkahnya dengan monyet, dan seterusnya. Aneh-aneh memang di negeri ini ya, kecuali di Indonesia nih. Baik, satu lagi. Ini ya, akhir nih. Jangan pandang masa lalunya. Buku ini berisi bagaimana langkah untuk hijrah. Ya, sebenarnya lebih cocok sih kita bilang untuk tobat.
Nah, di sini kan guys ada beberapa kisah bagaimana dulu Nabi SAW menceritakan tentang orang yang tobat, kemudian dia kembali jadi lebih baik. Di sini ada kisah tentang orang yang sudah membunuh 99 nyawa kemudian genap jadi 100 ya. Nah, di sini kisah tobatnya juga ada langkah-langkah untuk tobat, hijrah sampai bisa istiqomah ada di sini. Nah, terakhir nih, buku elektronik praktis 14 pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini saya dari pelajaran Sirah Nabi ini saya tulis nih. Ini pelajaran-pelajarannya berharga sekali di sini, bisa dimiliki dan dipelajari lebih dalam. Oke. Segera miliki, masih ada lagi satu lagi, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Arti berikutnya, tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.